Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 untuk UASnya yaitu kita diberikan tugas berupa video. Untuk itu ini adalah final project kami yaitu berjudul Sistem Informasi Konveksi. Kami dari kelompok 9 dengan anggota ada Indra Yuda Pratama 2011-3341, Ahmad Nurhalim 2011-3344, Utaria Pranisti 2011-3339, Okta Eka Pratama 2011-3320, Rita Ayuning Tias 2011-3306, dan saya sendiri Satrio Wibisono 2011-3354. Selanjutnya adalah untuk pembahasan yang akan dilanjutkan untuk latar belakang. Oke, untuk latar belakangnya, deskripsi sistem informasi ini tuh usaha konveksi yang kami analisa ini adalah konveksi kaos dan pakaian. Apabila ada pesanan, si pemilik konveksi dapat mengerjakan desainnya sendiri. Namun apabila tidak dapat dikerjakan oleh pemilik konveksi, maka akan ditolak. Nah, untuk bahan yang digunakan oleh pemilik konveksi berasal dari customer langsung, jadi konveksi hanya menerima request desain dari customer. Nah, untuk ruang lingkupnya ini tuh nanti ada staff dengan peran mengerjakan pengerjaan sesuai dengan pesanan, dan admin memiliki peran sebagai operator sistem informasi, dan owner menjadi pemilik usaha konveksi. Baik, saya lanjutkan di sini bab 2-nya tentang analisis kelayakan sistem. Ya, sini yang pertama ada analisis kelayakan teknologi, ada hardware berupa monitor, keyboard, mouse, printer, prosesor, motherboard, RAM, SSD, ada power supply. Softwarenya OS, Windows 10, MS Family. Lalu ada brandware-nya, ada admin staff. Lalu ada yang selanjutnya analisis kelayakan ekonomi, ya, analisis biaya manfaat, lengkapi dengan data semua biaya manfaatnya beserta angkanya. Di sini ada komponen biaya, komponen manfaat. Lalu di sini ada payback period, ada tabel ROI, ada NPV menggunakan 5%, analisis kelayakan hukum seperti berikut, analisis kelayakan operasional. Selanjutnya analisis kelemahan sistem. Untuk faktor performance, masalah yang didapat adalah pendaftaran pembeli masih dicatat secara manual. Solusi yang kami berikan adalah pembuatan sistem informasi yang memudahkan proses memasukkan data pembeli seperti identitas, kain yang digunakan, dan ukuran badan. Selanjutnya faktor informasi. Masalah pada kasus ini adalah mencari buku, tahu riwayat pembayaran harus buka buku secara bolak-balik. Solusi atau peluang yang kami berikan adalah pembuatan sistem informasi yang memiliki pencarian fitur agar memudahkan pencarian dan pemfilteran. Selanjutnya faktor ekonomi. Masalah adalah menghitung total pembayaran masih dicatat secara manual. Solusi yang kami berikan adalah pembuatan sistem informasi yang bertujuan untuk melakukan transaksi, perhitungan, dan bisa melakukan cetak nota atau menyimpan riwayat pembayaran. Untuk faktor kontrol, masalah yang terdapat adalah segala sesuatu aktivitas masih dicatat di dalam buku bisa menimbulkan terjadinya hilang atau kerusakan pada buku. Solusi yang kami berikan adalah pembuatan sistem informasi yang memudahkan dalam penyimpanan segala informasi toko dan pemberian fitur pada pencarian filter dan juga cetak dokumen. Untuk faktor efisiensi, masalah yang didapatkan adalah semua aktivitas masih dicatat dengan tidak berurutan, yang mengakibatkan proses pencarian informasi masih secara manual dan bisa saja data tersebut rusak. Untuk solusi yang kami berikan adalah pembuatan pada sistem informasi yang bertujuan menyimpan segala data baik riwayat, bayaran, pendaftaran, data diri dapat difilter melalui tanggal, hari, jumlah pesanan, dan nama pembeli. Yang terakhir adalah faktor service. Masalah yang didapatkan adalah informasi yang diperoleh pembeli ketika barang mau jadi hanya pada saat barang siap 3 atau 4 jam dan hanya berupa pesan melalui WhatsApp. Pembeli akan mendapat informasi melalui WhatsApp bahwa pesanan sudah jadi 3-4 jam sebelum pesanan jadi. Yang kedua adalah pengambilan barang hanya bisa dilakukan di tempat. Solusi yang kami berikan adalah yang pertama, penambahan pesan untuk pembeli berupa foto barang yang sudah jadi. Yang kedua, penambahan untuk pengantaran pesanan
ketika pesanan sudah jadi. Ini bisa dilakukan dengan melakukan pengiriman barang online atau pegawai bisa mengantarkan pesanan. Baik, saya akan melanjutkan bab 5, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan fungsional. Sistem dapat melakukan proses input data diri customer. Sistem dapat melakukan proses input data jenis kain yang akan digunakan oleh customer. Sistem dapat melakukan proses input data ukuran badan customer. Sistem dapat melakukan proses transaksi pembayaran. Sistem dapat melakukan proses cetak nota pembayaran, penyimpanan riwayat transaksi pembayaran, pencarian informasi dan data-data pembayaran dari customer, filtering berdasarkan pesanan selesai atau yang belum selesai. Sistem dapat melakukan proses filtering berdasarkan tanggal pemesanan, pengiriman notifikasi melalui aplikasi chat daring untuk pemberitahuan ketika pesanan sudah jadi atau jika penundaan pembuatan pesanan. Analisis kebutuhan non-fungsional. Satu buah komputer dengan sistem operasi Windows, prosesor minimal Intel i3 atau AMD Ryzen 3, RAM 8 GB, penyimpanan minimal 250 GB menggunakan SSD atau M2, keyboard dan mouse, dan sebuah monitor. Printer digunakan untuk mencetak struk pembayaran. Proses yang dilakukan untuk input data kebutuhan transaksi harus cepat dan tepat tanpa ada kesalahan. Sistem harus memiliki keamanan agar tidak terjadi kesalahan atau kecurangan. Sistem harus memiliki tampilan interface yang mudah dipahami. Untuk selanjutnya ada di level 0 dari kami. Ini ada terdiri dari 3 tabel, yaitu pendaftaran, pembayaran, dan pengerjaan. Dan masing-masing dari ini maka akan disimpan ke dalam database. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk pemodelan data, di mana database-nya menggunakan SQL Microsoft Server. Dan lalu ini adalah rancangan IRD-nya seperti berikut, bisa dilihat jelas untuk di bagian jurnalnya atau laporannya. Selanjutnya adalah detail tabel seperti berikut detail tabelnya. Nah, lalu adalah antar interface-nya untuk kami, yaitu menggunakan dashboard, order, history, dan juga setting. Untuk desain UI-nya seperti ini. Nah, ini di dashboard itu penjelasannya untuk ada beberapa bagian, yaitu search, refresh, sort, balance, dan juga store host. Nah, di sini dashboard untuk search yaitu pencarian seperti biasa, refresh untuk merefresh dashboard, sort itu adalah mengurutkan order, misal dari A sampai Z, order terakhir atau order terbaru, tanggal, dan juga status pengerjaan, serta metode pembayaran. Di balance ini melihat keuangan, nanti bisa dilihat keuangan setiap bulan atau per tahunnya. Untuk storehouse atau gudang itu adalah melihat info barang di kain di gudang. Untuk report itu pendapatan tiap tahunnya seperti apa. Selanjutnya adalah untuk akses order. Di sini kita dapat membuat new order. Yang kita masukkan adalah nama, alamat, nomor HP, jenis pakaian yang ingin dia buat, seperti kaos misalnya untuk ukuran badan juga, dan bisa dipilih untuk kain sedia atau kain dari konveksi, dan juga untuk catatan. Lalu di sini adalah interface pembayaran. Nanti setelah ordernya sudah dibuat, ada pembayaran, lalunya ada untuk check out. Bisa dilihat dulu, misalkan data yang belum benar bisa dilakukan pengulangan nantinya untuk dibenerin. Lalu untuk yang terakhir itu adalah print invoice, di mana ketika semua sudah check out, maka struk nanti akan di print. Untuk yang terakhir yaitu history, UI-nya di sini untuk bisa melihat seperti histori pembayaran atau semuanya yang dilakukan atau yang pertama dicatat manual sekarang sudah di sistem informasi. Misalkan tinggal mencari, bisa dicari. Di bagian sini titik 3 yang terakhir ini untuk edit dan lain-lain. Oke, sekian
presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.